Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai 17. Filipi 4 ayat 10 sampai 17. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Judul renungan kita hari ini adalah, Saat Menghadapi Krisis Hidup, ditulis oleh Samuel Agus Santoso. Sahabat suara kasih, ketika pemerintah baru saja menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi maupun non-subsidi, ini merupakan dampak dari krisis global yang mulai kita rasakan di Indonesia. Bahkan menurut Presiden Joko Widodo, saat ini semua negara sedang menghadapi ancaman krisis, tidak hanya krisis pangan, namun juga keuangan dan energi. Hal ini terjadi akibat perubahan iklim dan geopolitik global. Hal senada juga disampaikan Bill Gates. Menurutnya dunia harus mewaspadai ancaman krisis global, sebagai dampak dari serangan Rusia ke Ukraina,
Selain itu, krisis global juga akan terjadi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Krisis ini akan memiliki dampak yang sangat tinggi di semua negara. Lalu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saat menghadapi krisis? Menurut Thomas Anderson, seorang konsultan ekonomi, mereka akan mencari penghiburan dari segelas minuman keras, satu pak rokok atau tempat hiburan malam. Ia juga berpendapat bahwa saat ekonomi lesu, ternyata bisnis minuman keras dan perjudian justru melonjak. Dari tempat ini, orang merasa mendapat hiburan dari serangan krisis. Namun hal ini tidak tepat, pada kenyataannya melarikan diri dari kenyataan akan membuat orang tersebut semakin terperosok ke dalam lubang krisis. Sahabat Suara Kasih, memang krisis tidak dapat dihindari dan bisa terjadi kapan saja. Bahkan pada zaman Perjanjian Lama pun krisis pernah dialami bangsa Israel. Habakuk 3 ayat 17-18 mengatakan, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Ayat ini menggambarkan kondisi krisis yang berat pada zaman itu. Namun Habakuk memiliki respon yang berbeda. Dia tetap mempercayai dan meyakini pertolongan Tuhan. Marilah kita renungkan, Rasul Paulus memberikan beberapa tips dalam menghadapi krisis seperti berikut ini. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita, baik musim kekurangan atau kelimpahan. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan mampu menolong kita, sehingga kita dapat berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan." Jadi sahabat terkasih, tidak ada kekuatan dalam menghadapi krisis selain di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.